Nihonno Kataro. Sahabat Senpai, jumpa lagi dengan saya, Yusron Iza. Hari ini kita kembali berbicara tentang musibah yang sedang terjadi di Jepang, yaitu terkait dengan wafatnya Perdana Menteri Abe kemarin sore itu. Jadi ini tentu sebuah musibah besar yang amat menjadikan tentu bukan saja hanya kita, tetapi saya yakin bahwa dunia pun juga ikut berduka, ikut berkabung, ikut kehilangan terkait dengan kepergian Pak Abe itu. Di negeri kita pun juga banyak sekali pembahasan tentang ini, dan kebetulan saya pun juga ini di tangan saya, walaupun mungkin agak susah dilihat oleh para pemirsa. Ini koran Kompas, lalu di sini ada di Kompas, diminta oleh Kompas. Semalam saya hanya punya waktu sekitar 2 jam harus menulis semacam obituari atau in memoriam tentang Perdana Menteri Abe. Jadi ini ada tulisan di Kompas di halaman kalau tidak salah halaman 6 opini. Jadi saya diminta oleh Kompas untuk berbicara tentang ini. Kenapa ya? Pertama, saya mantan wartawan Kompas hampir 10 tahun. Saya pernah menjadi koresponden dan kemudian perwakilan Kompas di sana. Kemudian juga saya pernah menjadi duta besar Jepang. Bahkan sebelum menjadi duta besar Jepang pun, saya dan Perdana Menteri Abe, mendiang Perdana Menteri Abe, itu telah saling kenal sejak tahun 2006. Jadi persahabatan kami sangat panjang, dan bukan hanya kenal begitu, tetapi saya berbicara sesungguhnya bahwa saya dan Pak Abe itu saling tahu dan saling kenal satu sama lain. Bahkan istri Pak Abe pun juga, Aki Abe, itu juga biasa emailan dengan istri saya, email, dan bahkan juga pernah hadir di Wisma Duta, kediaman duta besar pada saat itu, untuk kegiatan budaya bersama juga penyanyi Kokoro no Tomo, Mayumi Sua. Jadi kita tentu dalam suasana duka ini kita mencoba untuk mengenal atau berbicara lebih dalam tentang mantan Perdana Menteri Abe. Dan untuk ini bersama saya telah hadir Dubes Joni Sinaga. Selamat siang Pak Joni. Selamat siang Pak Dubes Yusron Senpai. Alhamdulillah sehat. Sehat Pak. Syukur. Jadi begini Pak pemirsa, bahwa ini His Excellency Ambassador Joni Sinaga ini terakhir itu kalau saya tidak salah adalah duta besar kita, duta besar Republik Indonesia untuk Argentina, ya betul Pak Joni? Betul Pak Dubes. Iya. Nah, tetapi mengapa Pak duta besar Joni yang Argentina kok diajak ke sini? Nah, ini ada ceritanya tersendiri. Jadi bahwa Pak Joni Sinaga ini dulu sewaktu saya menjadi duta besar di Jepang sana, Pak Joni ini adalah DCM, Deputy Chief Mission, alias wakil duta besar ceritanya. Tapi tak hanya itu, saya dan Pak Joni ini sebagai kawan lama. Kami ini sama-sama dari UI, beda fakultas, tapi fakultas kami bersebelah. Begitu kan Pak Joni? Betul Pak Dubes. Ya, beliau di fakultas hukum, saya di FISIP, kampusnya bersebelah, tapi kami sama-sama di asrama UI dan Senapati. Jadi telah saling kenal lama, dan kemudian kita bekerja sama, coba untuk katakanlah memimpin kedutaan itu secara bersama-sama. Nah, bahkan juga ada sebenarnya mungkin nanti kita bisa insert foto bahwa pada saat bertemu dengan Perdana Menteri Abe yang pertama kalinya dalam kedudukan saya sebagai duta besar pun, foto Pak Joni itu ada di sebelah kanan saya, walaupun sedikit agak potong barangkali. Itu foto kenangan Pak Joni. Ya, kita akan berbicara tentang ini, tentang terkait dengan Perdana Menteri Abe. Seperti kita lihat di template kita bahwa judul kita atau tema kita hari ini kurang lebih itu berbunyi bahwa Shinzo Abe di mata diplomat Indonesia. Nah, hanya saja sebelum masuk ke sana, jangan sampai juga orang terus bertanya dan tidak ada penjelasan. Mengapa kita ingin Pak Dubes terus? Nah, ini penting saya jelaskan dulu. Jadi orang paham.
kan udah nggak dubes lagi Pak, itu sudah pensiun. Nah ini hal yang penting untuk dikatakan bahwa dubes itu adalah gelar yang abadi dan itu satu-satunya gelar yang abadi. Nah, Pak Joni Sinaga mantan dubes juga, mantan dubes nggak boleh jual mantan dubes untuk Argentina, tetapi masih tetap dubes. Nah, jadi itu apa namanya, kalau bertanya ada purnawirawan berarti punya tugas kan, sudah selesai. Nah kalau untuk profesor ada emeritus gitu kan. Nah tetapi untuk duta besar itu tidak ada mantan duta besar, tidak ada duta besar emeritus, tidak ada purnawirawan duta besar, tidak ada. Jadi sekali duta besar dia duta besar selamanya. Saya dulu juga apa namanya jangan sampai jadi semua orang saya coba cari apakah itu ada di konvensi Wina atau apa. Ternyata tidak, mungkin Pak Dubes Joni Sinaga tidak tahu itu bukan di konvensi Wina, tetapi itu menurut tradisi diplomatik Amerika. Jadi yang diikuti oleh dunia. Nah, jadi seorang duta besar sampai mati pun dia masih tetap duta besar. Nah ini jadi kalau dipanggil Pak Dubes itu nggak soal aja, udah nggak dubes itu nggak ada di nggak dubes, nggak ada di dubes selamanya. Ini juga membuat pemahaman kecil ya bagi masyarakat. Lalu ada cerita yang menarik juga tentang ini Pak Dubes Joni. Jadi suatu hari saya di Setnek. Jadi bersama Pak Yusril, abang saya sendiri, dia mantan Setnek. Kalau dia mantan menteri kan, mantan menteri. Kalau dubes tidak ada mantan kan. Nah, lalu di situ ada Mensesnek sekarang, ya, Pak Tigno. Jadi itu Yusril sama Pak Yusril sama Pak Tigno ngelidik saya, katanya enak aja ya ini, padahal ini kan surat menyurat nomor Setnek kan, gitu. Nah, dia katanya tetap saya udah selesai jadi dubes kan, masih dipanggil dubes dan masih tetap dubes. Nah, sementara kita ini dibilang mantan menteri, nanti Pak Tigno suka lagi jadi mantan menteri katanya. Sebelah kiri ya, ada gitu Pak. Jadi itu ya pemirsa penjelasan saya tentang mengapa dipanggil dubes dan jawabannya itu karena dubes itu adalah sebutan ekonomi yang tidak akan ada akhirnya bahkan setelah dia meninggal pun. Jadi kalau norak pun ada di peti mati atau di batu bisa udahlah, kalau di alam sana kita tuh belum bisa dengan Tuhan, kita nggak bawa kebanggaan duniawi ini, itu kan ya. Ya, jadi begini Pak Dubes Joni Sinaga. Seperti saya katakan tadi, kita setelah saya kredensial menyerahkan surat kepercayaan ke Kaisar, saya ingat waktu itu Pak Dubes Joni Sinaga juga ikut ke Istana Kaisar. Lalu kemudian setelah ada kesempatan kita ketemu dan kita berada dalam hidup saya sebagai duta besar, Pak Joni Sinaga juga hadir pada kami. Betul kan? Sekarang saya ingin bertanya, apa kesan Pak Joni Sinaga, minimal kesan secara umum dulu tentang apa namanya Perdana Menteri AB yang telah pergi terhadap kita. Makasih Pak Dubes Yusron. Pertama secara umum kesan saya orangnya sangat baik, sangat rendah hati, dan seperti Pak Dubes sampaikan tadi, ketika kita bertemu pertama sekali dengan beliau, seharusnya ada penerjemah dari kantor, tapi Pak Dubes waktu itu hanya bawa saya, dan Pak Dubes karena lancar berbahasa Jepang, akhirnya Pak Dubes yang menerjemahkan ke Pak Shinzo Abe. Dan memang itu sangat dihargai oleh Pak Shinzo Abe, terutama hubungan kita dengan Indonesia. Beliau sangat terkesan, apalagi dengan bahasa Jepangnya Pak Dubes Yusron. Semua mengakui, bukan hanya beliau, tetapi para pengusaha di Jepang juga mengatakan itu bahasa Inggrisnya Dubes Yusron itu bukan sekedar bahasa Jepang, tapi itu bahasa yang sangat halus. Dan kebetulan Pak Dubes Yusron menceritakan bagaimana belajarnya sampai lulusan sastra Jepang. Diplomat Indonesia mengakui, wah bahasa Inggrisnya lebih bagus dari bahasa Inggris saya, padahal saya lulusan sastra Jepang. Itu sih sudah sekedar bahasa Jepang ya, bahasa Jepangnya lebih bagus. Bahasa Jepangnya maksudnya bahasa Jepang. Dan Perdana Menteri Shinzo Abe ini sangat senang dengan Indonesia, dan saya ingat waktu ada
undangan dari Kaisar waktu Yeah. itu ketika ada bunga sakura, Yeah. dan kita minta untuk berfoto dengan Pak Yeah. Shinzo Abe dan istri. Beliau mau, dan jadi ada Yeah. fotonya bersama Yeah. kita, Yeah. dan beliau sangat rendah hati. Dan satu lagi tuh Pak Yusron yang beliau bilang, kita pernah diundang dalam acara santai di kantor beliau, kantor Perdana Menteri Jepang di Tokyo, karena ada perawat Indonesia yang diberikan penghargaan. Betul. Dan waktu itu, iya, dan beliau mengatakan, ibu saya sering menangis kalau saya perdengarkan lagu yang dinyanyikan oleh perawat Indonesia itu ketika terjadi gempa di Sinoma di tahun 2011. Iya, jadi buat kita, saya secara pribadi, saya harus sampaikan dulu berduka cita, kita sangat kehilangan beliau. Dan ketika beliau masih Perdana Menteri, hubungan bukan hanya hubungan Indonesia, tetapi hubungan kedutaan besar Indonesia di Tokyo dengan kantor beliau sangat dekat. Dan saya kira Pak Yusron bisa mengatakan itu karena hampir banyak sekali acara yang Pak Dubes Yusron diundang, sementara dubes lain tidak diundang untuk menunjukkan betapa dekatnya kita. Itu sih secara umum kesan saya, Pak Dubes. Jadi kita sangat kehilangan, dan Pak Dubes kemarin menyampaikan berita itu sebelum tampil di media, dan kita sih berdoa supaya beliau selamat gitu. Tapi rupanya Tuhan berkehendak lain, kita kehilangan, dan bukan hanya Indonesia, saya kira dunia kehilangan beliau. Ya, menarik sekali Pak Dubes Joni. Di sini agak banyak sekali memori yang ada di dalam benak Pak Joni, dan itu juga saya masih ingat itu pada saat kita diundang Kaisar untuk acara Sakura waktu itu. Memang kita pernah foto-foto dengan Pak Abe yang sekarang telah kita, dan juga dengan istri beliau Ibu Hakie Abe. Tepat sekali yang Pak Joni katakan bahwa Pak Abe itu orangnya amat humble, amat lemah. Bukan tetapi sebagai politisi, dia adalah orang yang keras, tapi kata tegas tidaknya, bahwa orang yang punya konsep, orang yang punya pendirian. Jadi itu tambahan saya misalnya, atau kesan saya tentang Perdana Menteri Abe. Ada hal yang menarik juga, kesan yang amat pribadi, bahwa orang Jepang kan seperti Pak Dubes Joni saya tahu, jangan tinggalkan bersalaman. Jadi tidak akan, mereka akan membukukan benar. Tapi sekali-sekali ada juga bersalaman, apalagi pada saat bertemu dengan orang asing. Jadi dia mengikuti kebiasaan yang berlaku secara internasional misalnya. Nah, saya itu pernah berjabat tangan dengan Perdana Menteri Abe. Saya masih ingat, masih terasa. Itu telapak tangannya itu lembut sekali Pak Joni. Walaupun orangnya penjurian politiknya garisnya itu tegas. Jadi itu salah satu kesan pribadi saya terhadap Pak Abe. Lalu juga menarik ini, dulu waktu masih menjabat sebagai duta besar itu. Jadi Pak Abe itu ada semacam ide khusus, ada semacam tanda kutip kelas khusus. Jadi ada itu para dubes yang bisa berbahasa Jepang itu punya kelas tersendiri Pak Dubes Joni. Iya, jadi saya tidak banyak cerita dengan orang lain. Jadi ada kalanya ada acara-acara dengan mantan Perdana Menteri Abe yang telah meninggal ini, acara yang khusus digelar antara beliau Perdana Menteri Abe dengan para dubes yang bisa berbahasa Jepang. Jadi hampir bahasa nggak ada, nggak pakai bahasa Jepang, gaji pakai bahasa Jepang. Ini banyak sekali. Saya juga karena juga di kepentingan Pak Abe mudah-mudahan saya dapat sempat mencari file foto secara lebih banyak lagi, pada saya banyak sekali di foto, termasuk juga tadi foto acara Pak Abe para dubes asing tentu yang bisa berbahasa Jepang. Jadi ada pengkhususan, dia kasih nilai tambahan diam-diam untuk dubes yang bisa berbahasa Jepang. Jadi apa yang Pak Joni katakan tadi betul sekali, bahwa penghargaan beliau terhadap organisasinya itu amat. Begitu juga sebenarnya terhadap bangsa lain di dalam hubungan dan diplomasi. Silakan Pak Joni, barangkali ada hal yang benar. Dan salah satu yang ini memang
pertama sekali dulu Pak Dubes Yusron tiba di Tokyo, saya masih ingat ada pertemuan partai, salah satu partai politik yang acara itu sangat penting. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah itu Pak Dubes Yusron dibawa oleh pimpinan partai dan memperkenalkan Pak Yusron untuk bicara di situ, dan yang lain mengatakan, loh ini nggak ada di acara. Enggak, ini lebih penting daripada acara yang sudah dibuat. Itu antara lain kesan itu, dan memang tidak banyak duta besar, mungkin ada sekitar 100 orang duta besar yang ada di Tokyo. Tapi tidak banyak yang bisa berbahasa Jepang. Dan Pak Yusron, kebetulan saya beruntung Pak, jadi dua duta besar yang saya layani. Pertama Pak Muhammad Lutfi yang terakhir jadi Menteri Perdagangan. Hubungan kita di bidang ekonomi sangat bagus waktu itu. Tapi dengan kehadiran Pak Yusron dengan bahasa Inggris yang fasih, itu para pengusaha Jepang, bahasa Jepang maksudnya, saya Pak, dengan bahasa Jepang yang lancar, itu pengusaha Jepang itu selalu bilang ke saya, Joni tahu nggak bahasa Jepangnya Pak Yusron itu orang Jepang sendiri nggak bisa berbahasa sebetulnya. Sering mengundang Pak Dubes Yusron baik dalam acara formal maupun yang formal, maksud Ibu dan kepada Ibu Dubes Jepang di saat itu sangat bagus. Bahkan ada dari Kementerian Luar Negeri Jepangnya waktu itu mengatakan, membisikkan ke saya pesan dari Pak Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri, jangan sampai ada kejadian yang mengganggu, karena hubungan itu begitu baiknya, begitu eratnya saat itu, dan kita saling membutuhkan, itu diupayakan. Kebetulan saat itu Pak Dubes ada masalah mengenai dumping kalau nggak salah dengan salah satu perusahaan kita. Jadi Kementerian Luar Negerinya mengatakan kami berupaya menghindari itu, karena menurut Perdana Menteri Shinzo Abe hubungan Indonesia dan Jepang itu sangat baik, sangat erat di zaman itu. Dan tentunya peran Pak Yusron dengan bahasa Jepang yang lancar tadi dan cara bergaulnya juga, semua orang, teman-teman saya, terutama investor yang ada di Indonesia, Pak Yusron selalu bilang gitu tuh, kita selalu kagum kalau berpidato dengan bahasa Jepangnya. Itu saya kira ya mudah-mudahan sih itu salah satu pelajaran sih Pak bagi kita Pak Yusron. Kalau bisa kita menguasai bahasa setempat itu, sangat memudahkan kita untuk membina hubungan. Saya misalnya ketika di Argentina, saya belajar itu dari cara Pak Dubes Yusron. Dari nggak bisa, dan saya belajar kursus setiap hari, sampai akhirnya bisa berbahasa Spanyol di sana, Pak Dubes. Menarik sekali Pak Joni. Saya jadi ingat juga tadi yang Pak Joni katakan tentang saya tiba-tiba didolot masuk ke dalam salah satu bagian dari kehidupan Jepang waktu itu. Saya ingat sebenarnya yang diaret saya masuk itu, diaret Pangetan dan itu kingmaker ya, politik Jepang itu Pak Nikai itu. Benar. Pak Nikai. Jadi sebenarnya Pak Nikai lah, sekjen lah sebenarnya, tentukan siapa tidak itu lobby-lobby di belakang lah gitu kan. Saya kemarin bulan Mei kemarin Pak Joni waktu di London sempat membuka ke Pak Nikai. Beliau sudah kelihatan lebih tua saja dan agak capek, tapi masih tetap ngantor, masih sehat. Jadi adalah juga kita gimana terus para informasi sampai bagian akan ada yang menjadi video mencari apa juga ada mencari itu senang sekali gitu. Nah saya ingat sekali tadi waktu Pak Joni katakan tiba-tiba tadi memang tidak ada acara itu. Anggota parlemen Jepang lagi kumpul, tiba-tiba ketemu Pak Nikai, dia ayo ikut sini, saya jadi kasih juga kan, memang nggak ada agenda. Tiba-tiba saya disuruh ayo speech katanya,
sepatah dua patah kata lah minimal gitu kan. Orang Jepang kan jangan tidak tahu berjam-jam, paling 3 menit 5 menit ya udah gitu. Singkat aja. Dan seperti Pak Joni katakan tadi, memang kadang-kadang ya faktor bahasa itu amat penting sehingga orang nggak segan-segan atau kesulitan untuk saling bertegur sapa gitu. Karena hambatan bahasa itu tidak ada. Nah, ini menarik juga. Ya, bahkan banyak sekali kawan-kawan saya petinggi-petinggi Jepang. Sekali lagi, karena tergesa-gesa foto-foto tidak tempat saya kumpulkan. Termasuk juga mantan Menteri Perdana Menteri sudah yang juga kemarin ketemu saya pada bulan Mei sampai di Tokyo, bahkan sempat makan atau minum kopi lah saya bersama saya dengan Pak sudah si Pak ini juga Pak ya kalau banyak lah sedikit yang kita menjadi hubungan baik saya nanti intinya itu mungkin kalau udah kalau sama itu nggak mau tidur ngomong sama dia langsung kado gitu kan langsung bisa ya mengerti tapi ya ada kelebihan ada kekurangan lah kalau kita buka kartu tentang bahasa Pak Doni karena bahasa utama saya adalah bahasa ibu bahkan bahasa ibu saya itu bukan bahasa saya bahasa Belitung dan bahasa kedua saya itu bahasa Indonesia bahasa ketiga bahasa ketiga saya bahasa Jepang bahasa Inggris itu bahasa keempat. Jadi kalau itu pilih saya lebih pilih bahasa Jepang ketimbang bahasa Inggris. Jadi saya tanda-tanda sama kawan-kawan Pak Doni. Kalau saya dengan saya ini sangat berjibaku supaya saya nggak salah mengerti, nggak salah dengar. Tapi kalau saya mendengar NHK, jadi maaf kalau dalam bahasa Jepang Hanao Fuji Sinegara, itu bercerita dengan dalam sadar mobil juga dari saya berarti kalau bahasa Jepang. Nggak usah saya mendengar saya, tapi kalau dengan CNN, BBC saya menyimak lebih baik. Gitu. Jadi itulah perbedaannya. Nah, ada yang menarik juga nih Pak. Kita tentu bisa mengkaitkan Pak B juga pada hal-hal yang berkaitan pada masa-masa kita sedang lulus. Juga ada hal yang menarik itu begini, masih tentang bahasa sebelum kita masuk ke tema yang lebih dalam Pak Joni. Saya sering bercanda juga dulu dengan diplomat kita di KBRI Tokyo. Pas ada pertemuan dengan mereka kan penerjemah kan. Lalu saya bilang, gimana? Yang itu pasti aku nggak ada penerjemah. Kalian ini mewah sekali kok pakai penerjemah. Jadi saya geledek mereka tuh. Ya, betul lagi. Kalau jadi tuli dan bisu makanya jadi ketawa. Nah, jadi di sini kita ingin mengatakan betapa bahasa itu penting untuk pergaulan. Nah, kita masuk kembali tentang Perdana Menteri Abe. Ya, dalam bayangan saya, tentu Pak Abe itu adalah sebuah sosok yang eksistensinya itu, Sonjaikan, keberadaannya itu amat besar. Saya dalam tulisannya di Kompas yang saya tunjukkan tadi, in memoriam Shinzo Abe, saya ada menulis kalau ini mengatakan begini, bahwa itu sebuah kehilangan besar sebagai Abe dia dunia gimana. Itu bukan saja hanya masalah kiprah Pak Abe di masa berkuasa beliau, tetapi juga setelah tidak berkuasa sebagai Perdana Menteri pun, nah itu keberadaan beliau itu masih amat terasa. Jadi eksistensi Abe itulah yang amat penting gitu. Jadi walaupun bukan punya mati, ya itu jangan-jangan besok lusa kalau nggak meninggal, beliau jadi Perdana Menteri lagi Pak Joni. Jadi posisi sudah Pak Joni silakan kalau di layar itu nominatif di bawah. Jadi bukan kapal yang tapi yang jadi banyak sekali karya yang dibuat Pak Abe antara lain adalah masalah Abenomics, ekonomi Perdana Menteri Abe. Halo. Ya, kedengaran Pak Dubes, benar. Nah, jadi Abenomics. Kedengaran Pak. Ya, ekonomi Abe. Yang bagi saya itu merupakan konsep yang amat cerdas. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Abenomics, ya itu saya kira itu satu hal yang konsep yang sangat luar biasa. Pak Joni mungkin ingat walaupun saya tidak terlalu dalam karena mungkin sudah biasa mendengar saya bicara tentang itu.
yang ada makalah saya tentang panah tanpa HB. Dan panah HB itu 3 kebijakannya kan ada 3 pilar. Ada satu lagi yang disebutkan oleh Pak Amin di dalam kasusnya adalah apa itu adalah industri pertahanan. Nah, jadi katakanlah jika yang analisa saya itu benar, maka Abenomics itu walaupun satu panah itu ini kan oleh HB itu sebuah proses komunikasi. Tapi orang juga kejut gitu kan, ya melihat bahwa industri pertahanan ada betul orang kelas. Nah, lalu orang juga melihat Pak Amin ini kan oleh aman betul melakukan amandemen terhadap konstitusi itu. Di depan. Itu kita batal pasal yang membatasi kepemilikan kekuatan militer dan orang ribut. Lalu gimana? Apa tidak mungkin militer Jepang muncul kembali? Saya bilang antara kekuatan militer dan militerisme, isme alias ideologi itu mau nah, kita berkata begitu. Lalu adalah hak setiap bangsa itu katakan memiliki kekuatan untuk dapat mempertahankan keselamatan diri. Semua bangsa memiliki, tapi Jepang tidak memiliki. Kalau Jepang mau memiliki kekuatan militer sendiri, aku militer udahlah, saya lama di Jepang 15 tahun. Saya kira nggak ada di Jepang yang terlalu gila mau masuk ke dalam dan mau pergi perang mau apa segala macam. Udah nggak zaman Jepang yang itu. Nah, lalu kalau begitu Abenomics ya kalau memang terkait dengan apa namanya masalah apa undang dan undang-undang dan intinya itu adalah pembangunan kekuatan militer, saya rasa itu merupakan konsep yang amat cerdas. Alhamdulillah juga dulu saya selama 5 tahun itu menjadi deputi bidang pertahanan di Komisi 1. Nah, jadi saya melihat beberapa dari pembicaraan Pak Abe mirip dengan apa yang ada di kepala saya selama ini. Jadi dalam konteks Abenomics itu di dalam pemikiran saya itu tadi kalau betul pada tempat itu adalah industri pertahanan. Nah ini berarti bahwa kita menjadi kuat dengan katakanlah membangun industri pertahanan. Sebenarnya dalam konsep Jepang lama itu kalau diterangkan sejarah politik ada istilah Fukoku Kyohei, itu bahasa Jepang. Jadi negara makmur militer kuat. Nah jadi intinya di sana. Lalu oleh perang tidak selalu perang, gitu kan? Bukankah senjata itu juga bukan damai, gitu kan? Bukankah perdamaian itu bukanlah sesuatu yang katakanlah apa namanya jatuh sayang? Perdamaian itu bukan satu yang hebat, tetapi satu yang diciptakan oleh manusia. Perdamaian adalah sesuatu yang harus dijaga, diletakkan di ujung bedil, ujung sakur, di ujung segala macam pedang dan seterusnya. Tidak mungkin kita menginikan memelihara atau menciptakan pertahanan itu hanya dengan isak tangis dan air mata atau dengan ranting atau dengan purba-purba atau apa saja tidak mungkin. Senjata tetap diperlukan. Yang penting senjata bukan perang tapi damai. Nah kalau kita bicara tentang apa namanya sejarah masa lalu orang-orang berumah tidak mengatakan tipis dalam tipis akan pada dalam. Tidak apabila Anda siap untuk damai maka bersiap juga untuk perang. Di sini saya sudah berpikir dan amat cerita soal itu. Jadi jangan dipikir juga apa namanya setiap senjata itu adalah untuk perang. Kalau saya punya golok di rumah, saya tidak harus pakai golokin orang. Tapi barangkali ada paling ada penyak mau goloknya, saya golok juga dia goloknya. Itu bisa begitu. Nah itu satu Pak Joni kasih tanggapan. Yang kedua adalah bahwa dengan mirip dengan tadi bahwa dengan negara makmur militer kuat atau militer kuat negara makmur. Nah saya dulu zaman di Komisi 1 DPR RI itu sering menggagas ide bahwa kita harus menjadikan pertahanan itu bukan sebagai cost center tetapi profit center. Kita bangun kekuatan pertahanan kita bukan duit kita habis, tapi justru kita mendapat duit di situ. Sayang sekali pada program PHB dalam mendorong kita. Makanya sedikit jadi waktu kemarin waktu bilang ternyata saya mau ketemu dengan program PHB. Apa sih poin yang saya mau katakan? Saya mau bicara sebenarnya tentang pertahanan. PHB lah yang paling paling tidak mirip dengan jalan pikiran saya. Tentu kemungkinan katakanlah kita secara bersama-sama membangun industri pertahanan bersama Jepang itu. Saya juga bahkan punya konsep Pak Joni tentang standarisasi. Katakanlah itu senjata di ASEAN bukan untuk perang, tapi untuk damai. Ini sama kita tadi. Sekarang ini kan
kalau kita lihat senjata yang dimiliki ASEAN itu belah bentong. Ada yang punya Sukhoi, ada yang punya utama, mereka yang dimodifikasi dalam pesawat. Nah, sementara situasi di Laut Cina Selatan semakin hangat atau semakin panas. Nah, ini perlu ASEAN yang tergolong tergolong, tapi kalau ngomong gue tergolong lalu kecil gitu. Nah, jadi standarisasi senjata ASEAN dan itu di belakang Jepang apa namanya jangkarnya lah. Nah ini karena saya tidak sempat ini BAB melalui YouTube inilah saya membuka kartu di kaitan dulu saya terkait pada beliau. Sebenarnya begini Pak. Jadi saya berpikir itu gimana standarisasi senjata ASEAN Pak kalau yang tadi memberikan ada petani kita kuat, negara kita kuat, ASEAN makmur, ASEAN kuat, itu berbicara. Dan gimana caranya? Yaitu kita saling berjuang dan saling memberi saham saat ini supaya perusahaan senjata di ASEAN. Katakanlah PT Pindad kita jual sahamnya ke Malaysia, jual ke Thailand, jual ke semua negara ASEAN, kita beli. Dan nanti katakanlah di Bangkok ada di Thailand ada di senjata apa? Dia jual kita beli, jadi kan sekarang itu baku beli dan baku jual saham ke Malaysia. Dengan begitu kita akan mendorong sama negara ASEAN itu untuk membangun dan saling bantu mungkin membangun pertahanan itu. Katakanlah kalau kita bikin paksa di sini di PT Pindad kita, tolong dong Malaysia beli juga, Thailand juga beli juga. Kenapa? Nah, kita saham juga di sini. Lalu dari itu paksa itu seragam. Nah gitu juga. Malaysia mungkin bilang, Ci, ini kalau nggak beli lah. Kalau ini ada buat ini, satu saya apa tidak beli. Jadi dengan itu juga saling beli, itu akan kita standarisasi senjata ASEAN itu kan. Jadi perusahaan industri senjata kita hidup, militer kita juga senjatanya kita semakin kuat, semakin seragam kekuatan kita terintegrasi, supaya ekonomi itu juga mungkin bisa berjual ke negara lain dengan proses penjual jasa dengan senjata. Nah, di mana posisi Jepang? Inilah yang ingin saya sampaikan kepada Pak AB bahwa kita berkawan-kawan dari tahun 2016. Kami kawan Pak AB juga belum lagi pada saat itu kita kawan sebagai anggota Indonesia Bapak ayolah kita berkomentasi bagaimana aku membacalah masalah amandemen konstitusi itu bahkan orang tidak mengatakan bahwa pada hari itu ada apa pun saya berani mengatakan pada hari itu Pak ya barangkali Pak AB juga tidak bisa berpanahnya apa tapi kalau dengan saya katakan itu mungkin dia dia akan punya coba sekali kalau ternyata betul juga kalau ditambah itu di panahnya akan lebih mantap mungkin juga dia akan berkata itu besar nah ini pemikiran apa Pak AB yang sebenarnya katakanlah klop dengan pemikiran saya cuma masalah itu dengan kemudian beliau apakah Jepang akan nanti melanjutkan konsep-konsep semacam ini nah ini Pak Joni saya akan bicara gitu tapi ada yang menarik Pak Joni bahwa ada Perdana Menteri Jepang kemarin juga saya sudah singgung itu kan partisi Menteri Pertahanan itu ada ketumnya kemarin juga saya sudah bilang marga Pak AB itu bukan AB Pak AB kan marganya itu isi nanti AB itu AB apa itu atau itu Perdana Menteri juga Perdana Menteri isi nah Pak AB menikah dengan Ibu Asia ini ikut marga isinya Ibu Pak AB Asia itu kan anak apa namanya mantan dari Jepang yang kenal Shintaro Abe nah anak Shintaro Abe itu anak Jepang di Pak Abe di Eropa bagian itu jadi bagian itu ditinggalkan nah Abe Pak Abe itu tetap memakai bagian itu pertahanan jadi menarik juga Pak Joni bahwa visi itu tidak ada salah juga kemarin kawan berkata sebenarnya adalah pandangan AB dalam proses pertahanan. Maka dengan katakanlah Pak AB pergi pada kita mungkin tidak mungkin itu sisi masih ada dan sisi akan melanjutkan tentang ide-ide soal bagaimana Pak Joni silakan. Luar biasa, senang sekali mendengarkan penjelasan Pak Dubes Senpai di sini. Tadi di awal
Pak Dubes Yusron mengatakan kami tetangga, beliau lulusan FISIP, saya dari Fakultas Hukum. Tetapi di Jepang, Pak Yusron ini dianggap ahli ekonomi karena disertasinya luar biasa dan ditulis dalam bahasa Jepang. Saya masih ingat kalau nggak salah The Theory of the Flying Eagles. Jadi saya ikut mendampingi Pak Dubes Yusron ketika diberikan penghargaan secara khusus karena disertasi Pak Yusron itu dianggap sangat bermanfaat untuk mengambil langkah-langkah atau kebijakan termasuk Jepang, bagaimana hubungannya dengan ASEAN dan negara lainnya. Dan tentunya tepat sekali kalau Pak Dubes Yusron mengomentari tentang Abenomics. Dan itu mengingatkan kita ketika beliau terpilih menjadi Perdana Menteri untuk kedua kalinya. Teman-teman saya orang Jepang waktu itu sudah mengatakan ke saya, Joni, ini akan lama ini Perdana Menteri Shinzo Abe ini berkuasa. Saya tanya, kenapa? Kalian kok bisa tahu begitu? Kami di Indonesia ya sesuai dengan jadwal ini aja pemilu gitu kan. Terus mereka bilang, kami sudah bisa lihat karena beliau sangat memahami ekonomi yang tadi yang dibilang Pak Dubes Yusron, bahkan juga apa yang menjadi kepentingan Jepang termasuk mengubah konstitusi tadi. Tetapi cara Shinzo Abe melakukan itu sangat elegan. Itu yang menjadi kekuatan beliau, dan kita tahu beliaulah Perdana Menteri Jepang yang paling lama. Bahkan beliau sebenarnya mengundurkan diri karena alasan kesehatan ya Pak Dubes ya. Saya juga mengundurkan diri. Iya, benar sekali. Benar. Dan memang ya masyarakat Jepang saat itu sangat puas dengan penampilan beliau memerintah Jepang, termasuk hubungannya dengan negara lain dan juga secara domestik di dalam negeri. Dan tadi Pak Dubes Yusron menyampaikan Abenomics, dan saya masih ingat ketika Olimpiade akan diadakan di Jepang, salah satu pesan dari Perdana Menteri Shinzo Abe waktu itu, dunia sudah tahu tentang kehebatan Jepang, industrinya, tetapi ketika mereka melihat Jepang langsung, mereka akan lebih kagum lagi. Mari kita bersama-sama membuat itu supaya dunia makin kagum melihat Jepang. Itu luar biasa pernyataan beliau waktu itu ya Pak Dubes Yusron. Dan sayangnya memang karena pandemi ini COVID-19 akhirnya tidak sebanyak yang diharapkan yang datang ke Tokyo, tetapi beliau menyiapkan itu dengan luar biasa. Hal yang kedua mengenai bencana, karena Indonesia ini sangat rawan dengan bencana alam dan Jepang juga demikian, dan ada ramalan ilmiah waktu itu dalam waktu 100 tahun kalau nggak salah ya Pak Yusron akan menjadi gempa yang sangat besar. Dan sejak Perdana Menteri Shinzo Abe berkuasa, anggaran yang sangat besar itu diberikan untuk menghadapi bencana alam yang diramalkan secara ilmiah itu. Dan itu mungkin pelajaran penting, walaupun teman-teman kita orang Jepang mengatakan seandainya tidak terjadi gempa luar biasa di Kobe saat itu, mungkin kepedulian orang Jepang terhadap bencana alam juga nggak sebesar saat ini. Dan ya kita belajar dari situ, dan mungkin Indonesia juga dalam menghadapi bencana perlu juga nggak usah ragu memberikan anggaran yang besar seperti yang dilakukan oleh Jepang, karena nyawa manusia itu jauh lebih berarti daripada yang lain. Dan saya kira Dubes Yusron selama bertugas di sana bisa melihat latihan-latihan termasuk di KBRI, kita diundang untuk menghadapi itu salah satu bencana alam itu pelajaran yang penting bagi kita, karena memang kita dengan 16.000 lebih pulau ini, kita di zona ring of fire, dan mungkin bencana itu masih ada, tetapi belajar dari Jepang ini, ternyata dampak dari bencana itu bisa kita kurangi kalau kita siapkan lebih baik. Itu salah satunya sih. Dan memang
uh, waktu saya bertugas di Argentina, Pak Shinzo Abe masih Perdana Menteri di Jepang. Argentina dan negara-negara di Amerika Latin pun, Pak Dubes Yusron, sangat kagum dengan kemajuan yang dicapai oleh Jepang di zaman beliau memerintah itu. Makanya saat ini dunia sangat terkejut karena memang kesan bahwa beliaulah Perdana Menteri terlama di Jepang, lebih lama dari Koizumi waktu itu menunjukkan bahwa memang beliau dalam menjalankan pemerintahan di Jepang itu sangat baik. Dan hubungan kita bukan hanya dengan Indonesia, tentunya dengan negara lain pun sangat baik. Banyak sekali yang kita lihat di media, sebelum dinyatakan meninggal pun banyak pemimpin dunia yang sudah menyampaikan keprihatinan dengan kejadian kemarin itu. Dan kita di Indonesia, saya yakin Pak Jokowi hubungannya dengan Pak Shinzo Abe juga sangat baik. Beliau berkunjung ke Bogor, ke Indonesia, dan Pak Jokowi juga bertemu beberapa kali. Beliau juga saya kira sangat kehilangan dengan kepergian beliau ini. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Yusron tadi, bahwa apa yang sudah dibina oleh Pak Yusron selama ini dengan Jepang itu menjadi modal terutama untuk generasi berikutnya, Pak Yusron. Dan memang iya, karena itu sangat ini kan kalau kita ingat Pak, ramalan dari konsultan internasional yang berbasis di London, PricewaterhouseCoopers, tahun 2015 mengeluarkan laporan yang mengatakan bahwa tahun 2045, ketika Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-100, Indonesia itu sudah menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 di dunia. Dan beberapa kali ketika Pak Dubes Yusron diminta berpidato di Tokyo, para pengusaha Jepang itu mengatakan ke saya, Joni, kami yakin sebelum tahun 2045, itu bisa terwujud bahwa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 di dunia. Karena mereka mengatakan, kami setelah berkunjung ke Indonesia, kami baru tahu betapa kayanya Indonesia itu. Dulu kami waktu di Jepang, di sekolah sudah tahu, di pelajaran sekolah memang Indonesia itu kekayaan alamnya luar biasa. Sementara kami di Jepang nggak memiliki apa-apa. Dan pesan para pengusaha itu, Pak Dubes Yusron, mereka mengatakan, Joni, ketika Indonesia nanti sudah pada posisi itu, tolong jangan melupakan kami di Jepang. Dan hubungan baik kita, kalau bisa kita lanjutkan. Dan itu sih harapan saya juga secara pribadi. Orang Jepang sangat menghargai Pak Dubes Yusron, bukan saja karena bahasa yang fasih, tetapi bagaimana bergaulnya Pak Dubes Yusron itu diakui sama orang-orang Jepangnya. Dan mereka mengatakan kami sendiri udah banyak yang melupakan seperti itu. Tapi Pak Dubes Yusron melakukan ini akan menjadi modal yang sangat penting bagi Indonesia, terutama Indonesia di masa mendatang itu, Pak Yusron. Kalau hubungan baik ini terus kita pelihara, dan tentu kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Itu kalau bisa dijaga, nanti masyarakat Indonesia pun akan demikian. Dan saya masih ingat suatu saat ketika ditanya Pak Dubes Yusron, apa secara konkret yang bisa dilakukan oleh Jepang. Dan saya pernah mendengar salah satu CEO di Hiroshima ketika Pak Dubes menugaskan saya ke sana. Beliau mengundang saya minum sake, dan beliau bilang gini, Joni, kalau orang Jepang sudah mengundang minum sake, berarti dia akan terbuka seterbuka-terbukanya. Tentu Pak Dubes Yusron akan lebih tahu nanti. Karena Joni selalu menanyakan, apa rahasia orang Jepang? Kenapa bisa berhasil? Dan tidak melakukan korupsi dan sebagainya. Akhirnya, beliau membuka rahasia. Katanya setiap orang tua akan mengajarkan hal yang sama kepada anaknya, paman kepada ponakannya, kakek kepada cucunya,
guru kepada muridnya, dosen kepada mahasiswanya satu ajaran yang sama, yaitu jangan pernah melakukan yang tidak baik walaupun tidak ada yang melihat, karena terang itu melihat, terang katanya melihat. Jadi dia mengatakan setiap hari saya bisa korupsi atau mengambil uang perusahaan 2 miliar satu hari tanpa ada yang tahu. Sekretari saya pun, sekretaris pribadi saya pun tidak ada yang tahu. Tapi karena ajaran itu saya ingat, saya nggak akan melakukannya. Dan itu yang saya sampaikan, secara materi, bantuan mungkin secara ekonomi kita menyambut dengan baik. Tapi hal-hal seperti ini, hal-hal budaya yang bisa saling menunjang, saling menopang, itu boleh juga dibagikan. Jadi misalnya bisa nanti mengundang para guru atau dosen dari Indonesia untuk melihat dan mengapa ajaran itu ada di Jepang. Kita di Indonesia 100% percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pak Gus ya. Sementara di Jepang mungkin nggak banyak lagi yang percaya sama Tuhan. Tapi dalam kebersihan termasuk ke dalam praktik, iya, itu dia. Jadi saya sangat mendukung apa yang disampaikan Pak Dubes Yusron tadi, karena memang ahli ekonomi bukan saja sebagai wartawan lama di Jepang, tetapi mendalami ilmu ekonomi di sana. Saya masih ingat cerita Pak Dubes, dulu guru besarnya mempertanyakan, bagaimana kamu berani mempertanyakan teori yang sudah lama diterima itu. Tapi akhirnya ketika Pak Dubes di sana menjadi duta besar, diberikan penghargaan secara khusus karena memang disertasi Pak Dubes Yusron itu dianggap sangat penting dan bisa menjadi bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Jepang berikutnya, terutama untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara lain. Saya kira itu sedikit, Pak. Betul, betul kan Pak. Indonesia tertarik sekali. Tadi juga cerita tentang ekonomi gitu ya. Iya. Iya, walaupun di Indonesia lebih banyak orang berpikir saya mengerti hukum melokok-melokoknya, tetapi itu yang lagi justru bukan saya, atau saya begitu ya. Ya, mungkin saya nggak juga hukum, tapi saya mendalami sebuah ekonomi dan juga masalah-masalah pertahanan. Dan bahkan kalau mau dikasih saya sebenarnya mendalam jadi kembali ke masalah tadi ya barangkali mungkin saya bisa menjadi salah satu manusia di bumi menjadi tafsir saya tentang apa sih yang dipikirkan oleh manusia itu. Dengan itu sebenarnya kita bisa bisa berdiplomasi, bisa bekerja sama dengan baik. Karena kata Pak Pindu sudah di masa film bila kau mengetahui diri dan tahu maka dalam diri mereka salah. Jadi di dalam diplomasi itu tidak yang salah. Tapi tanpa kita mengetahui siapa sebenarnya kawan kita, gimana cara diplomasi dengan mereka, itu kadang memang agak sulit Pak. Saya juga teringat tadi bagaimana waktu Pak Dubes tadi bersama dengan tidak menentang. Itu betul sekali. Tidak banyak orang yang paham tentang itu bagaimana gaya diplomasi dengan Jepang. Jadi kasarnya itu selagi dubes atau diplomat pakai jas itu agak sulit untuk masuk ke dalam Jepang. Nah, jadi karena kita lihatlah dari hal yang saya orang Jepang itu kalau seandainya dia bertemu kan selalu punya satu nama. Kayak aku sudah ada satu nama, kita jadi kamu ketemu dengan mereka. Mungkin cuma satu nama. Nah, itu satu. Pertama intinya dengan kartu nama itu jelas. Aku nggak menyembunyikan siapa diriku. Nah, jadi kalau masih muda juga kalau dari calon pakar ya, kalau aku ini namanya istilahnya. Itu begitu kan? Tidak ada gelap kan itu satu poin. Tapi hal yang penting adalah bahwa dengan kartu nama itu bukan mengatakan saya di bawah siapa. Jadi selalu orang Jepang menyebutkan apa lembaga atau badan yang menaungi dirinya. Nah itu juga salah satu pemikiran Jepang boleh tentang informasi. Jadi kalau saya katakanlah orang Sumitomo, saya menelpon orang Jepang. Jadi pada saat promosi gitu, hai, dia jawabnya dia bilang Sumitomo
Yusron Deska, saya Yusron dari Sumitomo. Jadi payung saya selalu dikatakan. Jadi kalau saya katakan saya dari Subang, itu dari ekonomi Yusron Deska. Jadi payung itu disebut ya Pak. Nah jadi dari itu juga sekaligus kalau kita menghadapi kita masih pakai jas penghadapi. Kalau saya katakan saya orang Subang ini ya Subang. Kalau dari mana? Kalau dari Teo itu Subang sama Teo. Susah bukan manusia dan manusia berhadapan tapi lembaga dan lembaga. Nah, tetapi pada saat kita sudah berunding, ya tadi film tadi, gitu kan. Kita duduk mulai sehat, buka lagi ini, itu udah bukan aja, udah kawin. Jawa deh sekarang, Jawa itu mengganggu, bukan jadi dari di sepanjang pihak kami di studio saya ini, itu sudah mulai bicara udah, mau nggak usah berbicara sebagai orang tua ini, tidak bicara sebagai orang TU, atau tidak berbicara sebagai orang institusi, atau tidak bicara sebagai orang baru basic. Tapi aku bicara sebagai Yusron dan kau sebagai siapa? Sebagai jurus tenaga, karena kami itu orang ini sudah bicara sebagai manusia. Bicara sebagai manusia. Pada saat keputusan itu tercapai, kembali diformalkan ke dalam tadi ini antara Sumitomo dengan ini antara sebagai Daikaku dengan ini hal-hal seperti ini sangat diplomasi itu. Saya pun tidak belajar itu secara langsung di kampus. Saya belajar diplomasi juga. Di UI juga belajar banyak hal-hal yang kadang-kadang kita temukan di lapangan. Nah, pasti juga dalam diplomasi kan berikan orang itu berikan kalau saya udah mau Islam. Nah ini kan berkebalikan dengan konsep orang Indonesia. Jadi kalau orang Indonesia, kalau Jepang, saya menggunakan tamu akan saya taruh di tempat yang paling dalam. Saya di tempat yang dekat situ. Itu luar biasa itu Pak Dubes. Pasti orang Indonesia senang mendengar cerita itu ya. Pak Dubes. Itu mengapa begitu? Nah itu sebenarnya itu kesatria. Itu konsep semua ya. Sebetulnya sudah semua yang ada di depan saya dan ini asli. Ini bukan jiwa. Jadi mengapa gitu? Harus gitu. Nah selama itu kata Anda menjadi tamu di tempat saya. Bahwa nyawa Anda saya yang akan menjadi kecuali nyawa saya juga memang. Nah jadi kalau ada bodoh, saya akan tempat dulu kan. Jadi kamu jangan di tempat yang paling dalam. Saya dekat pintu. Nah jadi kalau di restoran, kalau kita ngejawab kita makan, nah itu ya sebetulnya itu kunohoni. Jadi silakan di tempat yang dalam. Nanti dia kursi punya tempat yang kayak begini kayak. Saya tidak kembali. Dia duduk dekat jendela dekat pintu. Saya tidak tadi Pak. Jadi dari situ juga kadang-kadang kita perlu memberikan orang yang kecil itu juga kita untuk kita begini sama dalam situasi ini pasti. Dan bahkan saya di dalam tadi saya katakan kalau udah duduk pelecehan udah nggak atas nama lembaga tapi ini bukan unit tenaga dari University dan bukan juga dari University tapi unit tenaga dari bicara. Nah udah ini kalau ada produk itu kali yang gitu tidak ada di dalam ya program-program di lapangan ya barangkali juga sebelum saya menjadi keluar dari University saya perlu juga menulis barangkali diplomasi ke Jepang itu. Nah, ini menarik Pak Jadi. Tapi juga hal yang menarik terkait dengan seperti Pak Habib. Jadi kita melihat ya memang sebenarnya dunia ini kan adalah jalan waktu yang datang dan pergi itu berganti itu sudah sifatnya dunia sebenarnya. Kita berjalan tinggal menunggu waktu kapan dapat dia. Tapi bukan itu yang saya katakan. Bagaimana ada kesinambungannya? Nah, ini kembali juga jadi pertanyaan saya tidak malu-malu bicara di depan biasa yang sudah pada usia itu sudah 64. Nah, jadi lama-lama kan saya juga akan pergi juga. Nah, masalah itu siapa yang akan memegang lobby Indonesia Jepang ini ke depan? Ini juga sebuah pertanyaan. Benar. Ya kita hormatlah kalau yang angkatan senior dan kita pasti saja. Ya tapi bagaimana untuk saya pun saya kan pasti tunduk pada waktu menjadi tua dan pada akhirnya harus pergi dari sini, ya. Nah, ya ada adik kita yang sudah mencoba dan sebagainya. Ya mungkin saya salah satu yang bisa lagi. Nah saya ingin benar-benar tumbuh sebenarnya awal-awal tertentu. Nah tetapi kalau di Jepang saya menjaga hubungan baik dengan sudah ya pada sudah kan sekarang
jadi salah satu tokoh penting juga dan mungkin ke depan juga. Walaupun ada Pak Bujumi juga, benar juga kan. Bujumi lebih mudah, kan? Nah, jadi sudah mereka ya bahwa jangan cuma kenal dengan yang tua, tapi yang muda juga harus kenal. Jadi adalah hidup, namun generasi. Nah, tapi kadang-kadang juga yang penting juga Pak Joni, maka dia begini juga tentang satu dalam kaitan diplomasi Indonesia Jepang, ya. Nah, tentang kita terilhami dari kemudian budaya ini, harus ada kesinambungan. Nah, saya bukan menyombongkan diri lah, gitu. Di Jepang saya masih pandang orang, tidak pakai perlawanan, pakai dua perlawanan, ya. Jadi kemarin dapat bukan tentang diri itu, dan juga Pak Joni menyinggung tentang award yang saya terima atas karya ilmiah saya, lagi semoga. Jadi masih di negara ini, saya masih berjumpa dengan banyak orang. Kemarin juga saya coba ketemu dengan Badan Menteri tidak ada pengawasan kalau kita pendek sekali waktu semua kita, ya kan. Ini masih. Nah, ini kadang-kadang pusing kepala saya. Kalau bagaimana ada Ibrahim, apa jabatan kau sekarang di Indonesia? Nggak ada Pak. Ini pusing juga gitu kan. Jadi kata-katanya seperti itu nggak ada gitu kan. Jadi masa Pak menulis kasih nama aku buatan duta besar ini nggak enak gitu. Nah, kalau iya benar. Saya juga, ya, walaupun dikatakan sebagian dari saya, sebagian itu demi Indonesia, bagian saya juga berpikir bahwa barangkali nanti dalam pemilu yang akan datang ini saya maju lagi di DPD lah, gitu. Sehingga jelas, siapa tahu gitu. Nah, ini DPD itu kalau itu di tuanya, gitu. Ini masih ada gaya, apa namanya, ketemu kemudian 12 tahun. Ini masih menyaling, masalahnya, ya kalau sama, ini ada yang mungkin kepala saya. Nah, jadi saya itu bukan cengengesan. Jadi kalau bicara tentang apa namanya bintang jasa kemarin, jadi saya bahkan sampai kemarin itu masih menerima itu ucapan selamat dari apa yang Jepang. Saya itu menjadi bunga, menjadi ucapan selamat dan undang saya makan semacam. Ya tapi ternyata agak menyedihkan. Ya ini pembedaan budaya atau bagaimana? Nah, saya tidak menerima ucapan selamat sebiji pun dan berbagai kata pun dari pihak pemerintah. Ya, saya tidak pengen. Tapi ini kebiasaan saya. Mungkin masih gitu kita cenderung benar-benar seperti tidak menghargai katanya cinta dengan orang Indonesia. Saya pun bukan mau enggak. Benar untuk tidak ini. Tetapi saya pun punya bangsa ini juga. Saya justru orang yang berpikir dari ya pelajaran diplomasi ya di Jepang sana. Tapi kalau posisinya kayak gini, cuma kita berpikir sendiri orang lain mereka sendiri. Di orangnya sendiri. Buat kondisi mereka. Ini bahasa suara politik gitu. Tapi ya saya katakan tentang ini. Iya. Jadi kami tadi dengan katakan sosok AB mungkin AB ini lagi berkenan diplomasi kita ketika ini soal ini menjadi cermin bagi kita. Ayo kita mewakili gitu. Nah, itu benar. Itu salah satu yang disampaikan oleh Pak Dubes Yusron tadi, bagaimana memperlakukan tamu. Ya. Itu kalau bicara dengan senior orang Jepang, mereka senyum-senyum mengatakan itu benar sekali dan tidak banyak yang memahami itu. Kalau anak-anak muda Jepang sudah banyak yang nggak mengetahui itu, tetapi itu penting sekali. Itu tentunya karena Pak Dubes Yusron kan mempelajari, mungkin sebagai wartawan dulu banyak baca dan akhirnya mengerti itu. Dan ketika orang Jepang diperlakukan seperti itu, pasti dalam hatinya bagaimana nih senpai ini Dubes Yusron mengerti ini nih gitu. Dan itu menjadi penghargaan. Saya sependapat dengan Pak Dubes bahwa kalau Jepang mencari orang Indonesia untuk menjadi seperti perantara seperti Pak Ginanjar, kita kelihatannya Pak Dubes belum melakukan itu. Seandainya kita mencari orang Indonesia yang bisa jadi perantara, dan bukan karena Pak Dubes ada di sini, tetapi saya melihat pengetahuan dan kemampuan bahasa Pak Dubes Yusron yang diakui oleh orang Jepang itu, menurut saya itu aset nasional kita Pak, untuk menjembatani, karena biar bagaimanapun Jepang harus kita akui ya sampai saat ini masih menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia yang penting setelah Amerika Serikat dan Tiongkok.
Dan kalau ini kita bisa pegang, kebetulan saat ini saya membuat grup informal Pak Dubes untuk meningkatkan ekspor kita, namanya ada 13 WhatsApp grup peningkatan ekspor RI, ada 1 Telegram, dan ada 1 Clubhouse yang 2 biasanya setiap hari Sabtu kami ada acara dalam bahasa Indonesia, dan setiap hari Kamis jam 7 pagi dalam bahasa Inggris untuk memperkenalkan produk kita ini. Jadi kalau ini bisa kita lakukan, tentu Jepang salah satu investor terpenting di negara kita dan juga salah satu tujuan ekspor utama kita. Jadi kalau hubungan baik ini bisa terpelihara, misalnya dengan memanfaatkan aset tadi, Pak Dubes Yusron yang fasih berbahasa Jepang, mengerti budayanya, bagaimana mendekati mereka, terutama nanti setelah saat ini hubungan kita tentu masih baik lagi, tetapi untuk kedepannya perlu kita pelihara. Dan kalau ini bisa, dan saya yakin Pak Dubes Yusron tidak keberatan ya seandainya diminta untuk menjembatani agar hubungan kita ini lebih kuat lagi, saya kira sangat baik itu Pak Dubes. Dan tentu tidak banyak yang ini, mungkin orang-orang tua kita zaman dulu masih banyak yang memahami baik bahasa atau budaya Jepangnya, tapi saat ini itu sudah menjadi barang langka. Tetapi sentuhan-sentuhan seperti itu bisa membawa dampak yang sangat besar, dan tentunya Perdana Menteri Shinzo Abe bisa dekat dengan Pak Dubes saat itu, salah satunya tentunya karena beliau meyakini ini dia bahasa Jepangnya, dan selalu orang-orang seniornya Jepang itu, pengusaha senior itu selalu bilang tuh, kalau Pak Dubes lagi berpidato dalam bahasa Jepang, dia mereka membisikkan ke saya tuh, itu bahasa Jepangnya itu luar biasa tuh. Jadi memang itu menjadi ini, kita berharap sih Pak Dubes tetap sehat, dan kalau diminta suatu saat menjadi tanda kutip menjembatani hubungan baik antara Indonesia dan Jepang ini supaya langgeng terus dan saling menguntungkan, itu menjadi sumbangan yang sangat berarti dari Pak Dubes baik untuk Indonesia maupun untuk Jepangnya. Dan bukan hanya di bidang ekspor atau investasi, di bidang pariwisata pun Pak Dubes. Dan saat ini anak-anak muda Indonesia sudah gemar untuk berkunjung ke Jepang, paling tidak untuk melihat itu. Kebetulan suatu saat saya pernah mendampingi Pak Habibie karena ditugaskan oleh Pak Dubes Yusron waktu itu. Pak Habibie itu pernah mengatakan, ketika saya berkunjung Pak Joni ke sini 20 tahun lalu, ini belum so bersih ini loh kota Tokyo gitu, agak semrawut gitu, tetapi bisa mereka ubah seperti itu, ya kita harus belajar. Beliau waktu itu kebetulan diminta untuk melakukan kerjasama pembuatan pesawat antara Mitsubishi dengan IPTN di Indonesia. Tapi setelah beliau melihat sendiri, katanya beliau mengatakan, enggak, di Apple tuh Pak Joni, kita sudah 50%, iya mereka baru 10%, jadi nggak bisa gitu. Jadi sebenarnya hanya memang kelebihan Mitsubishi itu promosinya, modal mereka jauh lebih banyak dibandingkan kita. Kalau kita sebenarnya kemajuannya sudah luar biasa, tetapi kembali lagi kita mengenang Pak Shinzo Abe yang luar biasa, salah satu Perdana Menteri yang terlama di Jepang. Sangat mengejutkan kepergian beliau, tetapi apa yang sudah beliau torehkan di terutama hubungan baik antara Indonesia dan Jepang, demikian juga kontribusi Pak Dubes Yusron selama bertugas di sana. Ke masa mendatang mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan agar kita tetap makin erat lagi hubungan dan kerjasama kita, karena kita saling bergantung. Kita lihat saja mungkin Pak, mobil-mobil di Indonesia ini jangan-jangan kebanyakan dari Jepang saat ini, bukan dari Eropa atau mobil lain. Kalau bisa kita kerjasamakan untuk lebih menguntungkan kedua belah pihak, saya kira pada akhirnya nanti masyarakat kita juga akan menikmati. Apalagi Pak Dubes Yusron kan mereka kenal juga bukan saja
kalau seperti saya kan langsung berhenti dari dunia diplomasi. Kalau Pak Dubes kan masih tetap di bidang politik. Jadi artinya pengaruhnya baik ke DPR dan ke lembaga lainnya, peran Pak Dubes Yusron masih tetap dihargai orang. Jadi buat pihak Jepang pun sebenarnya ini ya sangat baik buat mereka kalau misalnya memanfaatkan keberadaan Pak Dubes Yusron untuk menjembatani antara Jepang dan Indonesia. Begitu sih Pak. Terima kasih banyak Pak Joni. Ya, tanpa terasa Pak Joni, ternyata di depan saya ini tidak kelihatan di kamera itu ada stopwatch sebenarnya. Jadi sudah 1 jam 5 menit 9 detik. Oh iya, sudah lebih sejam ya. Kalau ngobrol dengan Pak Yusron, nggak merasa bosan karena selalu menarik. Ya, jadi semua ini kayak jadi caranya menarik bagi nama siapa ya Pak. Waduh, sedang menyaksikan acara ini gitu. Jadi kita memang tentu masih dalam suasana juga kita berbicara tentang Perdana Menteri Abe, ya seperti berbicara tentang itu masalah kematian itu adalah hukum alam yang akan dialami oleh siapa saja. Tentu kita berbicara, tetapi tidak cukup hanya dengan berduka itu saja, melainkan sawat lalu apa. Nah, disinilah barangkali dari sebagainya kita telah membahas lalu apa yang dapat kita lakukan. Kalau kita kenal apa, itu bukan hanya sebagai kenal untuk nostalgia atau memberi nama mata, tidak. Tapi what can we do right now? Ya, apa yang dapat kita lakukan sekarang ini? Nah, jadi paling tidak ya kita berharaplah bahwa ada skema-skema penting, hikmah penting yang dapat kita tarik, kita pelajari dan kita terapkan ini dari katakanlah sebagai legasi atau peninggalan mendiang Perdana Menteri Abe itu. Karena saya itu Pak Dubes Joni yang dapat kita sampaikan pada siang hari ini. Kita tampaknya harus mengakhiri pembicaraan ini. Barangkali Pak Joni ada pesan-pesan terakhir ini disampaikan sebelum kita tutup layar kita sama acara kita. Silakan. Terima kasih Pak Dubes Yusron. Saya juga mengucapkan terima kasih secara pribadi untuk Pak Dubes Yusron karena mengadakan acara ini dengan kepergian Perdana Menteri mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang sangat kita kagumi, dan beliau telah menorehkan banyak hal yang baik, dan seperti Pak Dubes sampaikan tadi, ada baiknya walaupun kita merasa kehilangan, tetapi hal-hal baik yang beliau perkenalkan itu kita lanjutkan lagi demi kebaikan bangsa kita bersama, Jepang dan Indonesia, dan juga untuk dunia. Banyak hal-hal untuk perdamaian yang beliau sampaikan, kalau ini bisa kita lanjutkan, dan harapan saya juga Pak Dubes Yusron sehat terus, dan di bidang politik di Indonesia juga kita berharap sumbangan yang sangat berarti dari Pak Dubes Yusron, karena seperti saya sampaikan tadi, Dubes Yusron itu adalah aset nasional Indonesia yang sangat berarti. Terima kasih Pak Joni. Baik, oke, saya itu yang dapat kita bahas pada siang hari ini. Sekali lagi sebelum acara ini kita tutup, saya sama pribadi sama bangsa Indonesia ya mengucapkan bela sungkawa yang sangat mendalam atas kepergian mandat Perdana Menteri Shinzo Abe. Jadi beliau bukan saja seorang Perdana Menteri, tapi seorang sahabat, seorang kawan, sebuah sosok yang sangat penting gitu. Yang ya tentu saya haruslah menahan di bahasa lain yang sampai kita butuh ibadah. Tetapi apa yang saya ungkapkan di mulut saya itu sebenarnya sangat sedikit dibanding apa yang ada di dalam saya menyangkut Perdana Menteri Abe. Tapi saya mereka amat bilang ya terakhir dari terakhir amat terakhir saya kembali lagi menyatakan ya selamat beristirahat dalam kebahagiaan buat Shinzo Abe. Berilah mata Aibaso. 日本の語ろう